Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firdaus Dwi Rizky, mahasiswa dari STEMB Bandung Business School, jurusan Prodi Akuntansi. Pada kesempatan video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang laporan keuangan secara umum. Baiklah, langsung saja mari sama-sama kita simak video berikut ini. Setiap kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan tentulah memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yaitu memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Perusahaan pasti ingin memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan di sini bagaimana kita tahu bahwa perusahaan itu untung atau tidaknya? Nah, dengan adanya laporan keuangan, kita bisa mengetahui posisi keuangan perusahaan itu tersebut, yaitu berada di keuntungan atau tidak. Pengertian laporan keuangan sendiri secara umum adalah laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini. Kondisi perusahaan terkini maksudnya adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu untuk neraca dan periode tertentu untuk laporan laba rugi. Di samping itu, kita mengetahui posisi perusahaan terkini setelah menganalisis laporan keuangan. Dalam praktiknya, ada beberapa macam laporan keuangan. Di antaranya laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan catatan atas laporan keuangan, dan laporan kas. Yang pertama adalah laporan neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah harta, utang, dan modal atau aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Biasanya laporan neraca dibuat secara periode tertentu atau tahunan. Dan laporan yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keberlangsungannya suatu perusahaan tertentu. Biasanya laporan laba rugi itu memuat tentang pendapatan, beban, biaya-biaya. Nah, jadi di laporan laba rugi ini kita bisa mengetahui perusahaan itu mendapatkan laba atau justru malah rugi. Dan yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan sampai dengan saat ini. Laporan ini juga menunjukkan tentang adanya perubahan modal dan sebab-sebab kenapa modalnya berubah. Dan yang keempat adalah laporan catatan atas laporan keuangan atau biasa yang disingkat itu CALK. CALK ini merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Dan yang kelima adalah laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di suatu perusahaan. Dan yang sama-sama kita harus ketahui adalah tujuan laporan keuangan. Adapun tujuan laporan keuangan adalah yang pertama memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva, dan yang kedua memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal, dan yang ketiga memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan, yang keempat memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya, dan yang kelima adalah memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Sifat laporan keuangan terbagi menjadi dua. Yang pertama bersifat historis dan yang kedua bersifat menyeluruh. Historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Dan yang kedua adalah menyeluruh. Maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin, artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Di samping itu juga laporan keuangan memiliki keterbatasan. Adapun keterbatasan
pembahasan laporan keuangan adalah yang pertama. 1. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah atau historis. Dan yang kedua, laporan keuangan dibuat umum. Yang ketiga, perusahaan atau proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan tertentu. Dan yang keempat adalah laporan keuangan bersifat konservatif atau dalam artian dalam menghadapi suatu ketidakpastian. Setelah tersusunnya laporan keuangan, pasti tentulah kita ingin tahu seberapa akuratnya data dari laporan keuangan tersebut. Biasanya untuk mengecek atau memeriksa laporan keuangan itu disebut dengan audit atau auditing. Adapun pihak-pihak yang memeriksa laporan keuangan adalah terbagi menjadi dua. Yang pertama, pihak dalam atau internal perusahaan, dan yang kedua adalah pihak luar, eksternal atau luar perusahaan. Setelah pemeriksaan laporan keuangan, pastilah tentu ada yang memerlukan laporan keuangan tersebut. Siapa saja yang memerlukan laporan keuangan? Yang pertama, pemilik. Tentu pemilik memerlukan laporan keuangan untuk meninjau atau mengetahui seberapa pesatnya perkembangan perusahaan yang ia miliki. Dan yang kedua adalah manajemen. Manajemen memerlukan laporan keuangan untuk mengambil keputusan dan keberlangsungannya suatu perusahaan. Dan yang ketiga adalah kreditor, yang keempat pemerintah, dan yang kelima adalah investor. Itulah sedikit gambaran dan penjelasan tentang laporan keuangan secara umum. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memerhatikan video paparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan mendapatkan manfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.